Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berkesempatan untuk belajar matematika lagi. Pada pertemuan yang pertama ini, bab yang kita bahas adalah bab yang pertama, yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Sebelum kita membahas materi ini, maka saya berikan pengantar dulu. Kenapa sih kita kok perlu untuk mempelajari materi pola bilangan dan barisan bilangan ini? Jadi pola bilangan dan barisan bilangan ini penting untuk kita pelajari. Di antaranya misalkan kita nanti menjadi pejabat, terus kemudian untuk terkait dengan pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk itu ada polanya kan. Misalkan tahun sekian jumlahnya sekian, tahun 5 tahun lagi jumlahnya sekitar sekian. Akhirnya nanti kita bisa memperkirakan bahwa tahun sekian nanti jumlah penduduknya sekian, maka kebijakan yang dirumuskan itu harus seperti ini. Seperti itu. Atau bisa juga bukan sensus penduduk, misalkan terkait dengan ekonomi misalkan. Jadi pertumbuhan ekonomi katakanlah seperti itu. Dengan kita mengetahui pola dari pertumbuhan ekonomi, maka nanti kita bisa menyusun arah kebijakan-kebijakan. Oh, seharusnya itu sektor sekarang sedang digandrungi itu adalah sektor ini. Jadi itu yang kita kembangkan. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada yang lebih berminat ke arah industri misalkan. Jadi pola-polanya misalkan bisa dipakai untuk produksi suatu perusahaan, atau bisa juga misalkan kayak di stadion itu kan ini ada kursi ya, ini kan ada polanya kan, jadi yang baris pertama ini paling sedikit, tambah belakang ini tambah banyak, tambah belakang tambah banyak. Jadi nanti kalau menjadi insinyur misalkan kepengen membangun gedung stadion seperti ini, maka itu kalian kan harus menghitung dengan cermat kebutuhan kursinya berapa. Maka kalau tahu polanya itu nanti lebih mempermudah seperti itu. Nah, sebelum kita mempelajari pola bilangan dan barisan bilangan ini, ada baiknya kita mengenal tokoh-tokoh dari pola bilangan dan barisan bilangan ini. Tokoh yang pertama yaitu adalah tokoh Islam yang bernama Omar Khayyam. Terus kemudian yang terkenal juga yang ada di buku kalian itu adalah Blaise Pascal. Ini orangnya. Baik. Jadi yang akan kita pelajari nanti intinya itu sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di K13, yaitu yang pertama 3.1 yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian untuk yang 4.1 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Ini ada agak ketutup, jadi mohon maaf, tapi nanti yang selanjutnya insya Allah tidak ketutup. Jadi rencana saya untuk bab ini itu adalah seperti ini. Jadi tanggal 27 Juli itu nanti kita membahas kira-kira di bab ini adalah halaman 1 sampai 7. Terus kemudian untuk yang tanggal 3 Agustus itu nanti kita harapkan halaman 8 sampai 38. Yes, pokoknya kita sesuaikan gitu aja lah. Ini kelihatannya banyak tapi nanti tetap kita sesuaikan karena ini memang pembelajarannya model daring. Jadi tidak perlu khawatir. Pokoknya memang bagaimana juga saya sangat berharap agar kita nanti bisa tatap muka sehingga pembelajarannya bisa lebih maksimal. Jadi untuk sementara kira-kira perencanaan yang saya lakukan dalam bab ini adalah seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam pola bilangan. Jadi pola bilangan itu ada banyak. Di antaranya itu adalah yang pertama adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilang Fibonacci itu bagaimana? Yaitu yang angkanya seperti ini: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Bagaimana polanya ini? Kok kelihatannya nggak beraturan? Sebenarnya ini berpola. Jadi polanya adalah kayak gini. 1 ini sudah dari sononya sudah ditetapkan, jadi 1 juga dari sana sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 1 tambah 1 yaitu 2. Terus kemudian 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2 yaitu 3. Terus kemudian 2 ditambah 3 menjadi 5, 3 ditambah 5 sama dengan 8, 5 ditambah 8 sama dengan 13, 8 ditambah 13 sama dengan 21, begitu seterusnya. Jadi intinya pola bilang Fibonacci itu adalah menjumlahkan dua suku sebelumnya untuk mendapatkan suku yang selanjutnya. Nah, terus kemudian ada juga yang menyusun pola bilang Fibonacci itu ke dalam bentuk seperti ini. Jadi 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya ini tadi dituliskan dalam bentuk persegi seperti ini, terus kemudian disusun, kemudian dinamakan sebagai golden ratio. Golden ratio itu di alam sebenarnya sudah ada banyak juga. Jadi diantaranya ada di rumah keong seperti ini, terus kemudian di Twitter itu juga ada, terus kemudian di wajah manusia itu sebenarnya juga ada. Jadi itu keunikan-keunikan dari pola bilangan Fibonacci.
Jadi intinya dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pola bilangan yaitu susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi kalau di sini tadi aturannya adalah jumlahkan dua suku sebelumnya untuk mendapatkan suku yang selanjutnya, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Bagaimana pola bilangan segitiga Pascal itu? Yaitu bentuknya seperti ini. Ini bentuknya segitiga. Nah, angka-angkanya diperoleh dari mana? Angka-angkanya itu adalah diperoleh dari ini satu, kemudian ini satu, pokoknya pinggirnya ini satu semuanya, pinggirnya ini. Terus kemudian untuk isi tengahnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Terus kemudian 1 ditambah 3 sama dengan 4, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 3 ditambah 1 sama dengan 4, begitu seterusnya. Jadi misalkan ini 15 tambah 6 sama dengan 21. Itu adalah pola bilangan segitiga Pascal. Manfaatnya bagaimana? Nanti untuk materi-materi pertemuan berikutnya insya Allah akan diulas manfaatnya itu seperti apa. Terus kemudian adalah pola segitiga. Pola segitiga itu angkanya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Bagaimana ini polanya terbentuk? Maka bisa di paling mudah itu dengan gambar seperti ini. Jadi 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Atau bukan berbentuk segitiga tapi berbentuk yang lain, misalkan nokta-nokta seperti ini. Itu terus. Nah, sedangkan untuk yang ini bukan pola bilangan segitiga tapi memang saya tampilkan biar sebagai pembanding saja bahwa yang dimaksud pola bilangan segitiga itu adalah yang ini tadi 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 dan seterusnya. Kalau ini kan enggak 1, 4, 9, 16. Bukan kan ya. Oke. Kita lanjut untuk macam pola bilangan selanjutnya yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan 49. Ini diperoleh dari mana? Ya pokoknya seperti kalau ada nokta terus kemudian disusun menjadi bentuk persegi seperti itu. Jadi ini banyak noktanya kan ada 1 berarti 1, ini banyak noktanya ada 4 berarti ini 4, ini 9 berarti 9, gitu kan ya. Nah caranya ngitung itu kan diantaranya yang paling mudah itu kesininya berapa, kesananya berapa, misalkan seperti itu. Jadi kesininya 4, kesana 4 berarti 4 kali 4 16 itu. Terus kemudian ada pola bilangan persegi panjang. Kalau di persegi berarti kotak, kalau persegi panjang ya berarti ya bentuk-bentuk persegi panjang. Jadi angkanya itu adalah 2, 6, 12, 20 seperti ini. Jadi misalkan pola yang pertama adalah ada 2, terus kemudian pola yang kedua ada 6, pola yang ketiga ada 12 dan seterusnya. Seperti itu. Nah ini jadi untuk pola bilangan itu sendiri macamnya ada banyak, ada yang seperti ini, ada seperti ini, seperti ini. Jadi nanti untuk di perkembangan soalnya itu ada yang berbentuk gambar-gambar, ada yang juga berbentuk angka. Makanya nanti macamnya ada banyak pola bilangan itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal yang di sini yang pertama adalah contoh soal yang ada di halaman 5 ini yang ingin saya kerjakan, yaitu perintahnya tentukan aturan dari setiap pola bilangan berikut kemudian tuliskan 3 suku berikutnya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah aturan dari setiap pola bilangan. Pertanyaan kedua adalah tuliskan 3 suku berikutnya. Oke. Soal yang pertama ya adalah soal nomor 1 yang A. Jadi pola bilangannya adalah 1, 4, 7, 10. Maka cara penyelesaiannya adalah kita tuliskan dulu 1, 4, 7, 10. Terus kemudian kita temukan polanya. Oh, ternyata dari 1 menuju 4 itu ditambah dengan 3, dari 4 menuju ke 7 itu ada ditambah 3, kemudian dari 7 menuju ke 10 juga ditambahkan dengan 3. Karena ini semuanya ditambahkan dengan 3, maka aturannya adalah tambahkan 3 untuk suku berikutnya. Ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu 3 suku berikutnya, berarti 10 ditambah 3 menjadi 13, terus kemudian 13 tambah 3 menjadi 16, kemudian 16 ditambah 3 menjadi 19. Berarti kita sudah memperoleh 3 suku berikutnya yaitu 13, 16 dan 19. Pertanyaan pertama sudah tuntas kita bahas. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang saya pilih adalah nomor 1 yang E.
Nomor 1 yang E ini pola bilangannya adalah 1, 2, 4, 8. Maka kita selesaikan, kita tuliskan dulu secara renggang 1, 2, 4, 8. Kemudian dari 1 menuju 2 kita temukan polanya adalah dikalikan 2. Dari 2 menuju 4 polanya adalah dikalikan 2. Dari 4 menuju 8 polanya juga dikalikan 2. Sehingga aturannya adalah karena semua dikalikan 2, kalikan 2 untuk suku berikutnya. Itu adalah aturannya. Terus untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentukan 3 suku berikutnya. Maka sama, kita kalikan 2 juga. 8 kali 2 menjadi 16, 16 kali 2 menjadi 32, 32 kali 2 menjadi 64. Maka jawabannya adalah 16, 32 dan 64. Oke, kita lanjut untuk soal yang lain. Sekarang soal nomor 1D. Pola bilangannya adalah 2, 6, 12 dan 10. Oke. Maka kita selesaikan, kita tuliskan dengan renggang, kemudian kita angan-angan, ternyata ketemu polanya adalah seperti ini. Oh, ternyata angkanya berbeda, dimulai dari 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka bagaimana cara menuliskan aturannya ini? Maka aturannya adalah tambahkan bilangan genap berurutan dimulai dari 4. Lalu dimulai dari 4 semuanya bilangan genap untuk suku berikutnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tuliskan 3 suku berikutnya, maka bilangan genap yang kita jumlahkan setelah 8 adalah 10. Maka 20 tambah 10 menjadi 30, kemudian ditambah 12, 30 tambah 12 menjadi 42, kemudian 42 ditambah 14 yaitu menjadi 56. Maka jawabannya adalah 30, 42 dan 56. Gitu. Kita lanjutkan lagi, misalkan ini soalnya yang 1G, 162, 54, 18, 6. Maka kita tuliskan secara renggang, terus kita angan-angan bagaimana sih dari sini ke sini. Oh, ternyata dibagi 3, ini ke sini dibagi 3, ini ke sini juga dibagi 3. Maka aturannya adalah bagi 3 untuk suku berikutnya, seperti itu. Jadi bisa dikali, bisa dijumlahkan, bisa dibagi, itu tergantung dari soalnya nanti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu 3 suku berikutnya, berarti 6 ini juga 6 dibagi 3 maka menjadi 2. Terus kemudian 2 dibagi 3 menjadi 2/3. Terus kemudian 2/3 dibagi 3 lagi menjadi 2/9. Maka jawabannya adalah 2/3, 2/9. Insya Allah sudah jelas dari sini. Nanti kalau kurang paham ya silakan diulang-ulang videonya. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu contoh soal yang ada di halaman 6. Soalnya adalah kira-kira seperti ini ya. Silakan nanti dicek di buku paketnya. Banyak persegi dan batang korek api pada gambar berikut membentuk pola bilangan. Jadi ada dua, yaitu banyaknya persegi sama banyaknya batang korek api. Untuk pertanyaan yang A, yaitu pertanyaannya tuliskan susunan bilangan yang menunjukkan banyak batang korek api sampai suku kelima. Jadi yang A ini adalah banyak batang korek apinya, bukan perseginya. Maka kita selesaikan. Korek apinya kan kira-kira seperti ini ya. Jadi dari suku yang pertama kayak gini, terus kemudian untuk suku yang berikutnya itu ditambah yang warna kuning ini, untuk suku yang berikutnya ditambah warna kuning ini tadi. Berarti bisa dari gambar ini atau juga bisa menggunakan analisa angka. Analisa angkanya seperti ini. Jadi banyak korek api untuk yang pertama. Yang pertama ini kan ada 7 gitu ya. Untuk yang kedua ini kan ada 12. Untuk yang berikutnya itu ada 17. Maka dengan analisa angka itu dari 7 menuju 12 itu adalah ditambah 5 ditambah 5. Ini kalau analisa angka. Kalau menggunakan analisa gambar kita lihat yang warna kuning ini kan ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 terus kayak gitu. Sama saja. Terserah kalian nanti cara mengerjakannya seperti apa. Jadi untuk mendapatkan suku yang selanjutnya yaitu bisa dengan cara dijumlahkan 5 sesuai dengan polanya, ketemu 22 terus kemudian ditambah 5, ketemunya adalah 27. Maka mulai dari suku yang pertama sampai suku yang kelima sesuai dengan pertanyaan adalah 7, 12, 17, 22 dan 27. Seperti itu. Untuk yang B, tentukan aturan pembentukan pola bilangan tersebut. Aturannya itu tadi, ini ditambahkan dengan 5 untuk suku berikutnya. Udah? Lanjut. Untuk yang berikutnya ini langsung ke pertanyaan yang C. Yang B tadi kan sudah ya. Tuliskan susunan bilangan yang menunjukkan banyak persegi sampai suku ke-7. Jadi kalau yang tadi itu banyaknya korek api, batang korek api, yang sekarang banyaknya persegi. Maka banyaknya persegi sesuai dengan gambar ini. Untuk gambar yang pertama perseginya ada 2. Untuk gambar yang berikutnya perseginya ada 4. Jadi yang persegi besar nggak usah dihitung. Ini memang materinya pola bilangan, bukan materi yang geometri seperti itu ya. Jadi konteksnya sudah berbeda. Untuk yang suku yang ketiga ini
banyaknya perseginya ada 6, maka kita peroleh pola dari sini ke sini itu berarti ditambah 2, dari sini ke sini tambah 2. Maka untuk mendapatkan suku selanjutnya sampai dengan suku ke-7 adalah dengan cara menambahkan terus dengan 2 seperti ini. Maka jadinya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Itu. Oke, lanjut. Sekarang pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu adalah bentuknya seperti ini, seperti yang di slide awal-awal tadi. Angkanya adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan bahwa untuk pola bilangan persegi ini adalah dengan mengkuadratkan. Jadi yang pertama ini berarti 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat gitu kan ya. Berapa banyaknya ini? Adalah 4 kuadrat, diperoleh dari ininya 4, ininya 4 itu tadi. Maka secara umum pola bilangan persegi itu dituliskan sebagai Pn suku ke N dari pola bilangan persegi adalah N pangkat 2. Jadi kalau ditanya berapa banyak noktah di pola kelima berarti 5 pangkat 2. P5 sama dengan 5 pangkat 2 kayak gitu. Atau bisa juga sesuai dengan yang ada di buku paketnya kalian itu. Jadi caranya menggunakan kayak gini. Itu kan buku paketnya bukan menggunakan noktah tapi menggunakan persegi ya. Nah, kayak gini. Nah, artinya kalau kita data dengan tabel jadinya kan seperti ini ya. Jadi yang pertama itu 1, kemudian yang kedua ini adalah 1 tambah 3, terus kemudian yang ketiga ini adalah 1 tambah 3 tambah 5, 1 tambah 3 tambah 5, terus seperti itu. Akhirnya ketemunya ini. Lah, ini nanti cara menghitungnya ada tersendiri, cuman dari sini kita sudah memperoleh bahwa 1 itu 1, 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2, 9 itu diperoleh dari 3 pangkat 2. Boleh juga seperti itu. Sedangkan kalau dari sininya nanti ada perhitungannya sendiri. Pokoknya intinya rumusnya suku pola bilangan persegi itu adalah N pangkat 2. Contoh soalnya yang ada di halaman 12, contoh soalnya seperti ini. Jadi kayak gini. Kita ingat bahwa rumus pola bilangan persegi adalah N pangkat 2. Maka kalau yang A ini ditanyakan, tentukan suku ke-15 dan suku ke-20. Suku ke-15 berarti 15 pangkat 2, maka menjadi 225 kayak gitu ya. Sedangkan untuk tetap yang A ya, ini ada 2. Suku yang ke-20 berarti 20 pangkat 2 jadi 400. Oke, pertanyaan B, selidikilah apakah benar P15 ditambah P20 sama dengan P25. Jadi suku ke-15 kalau ditambahkan dengan suku ke-20 itu sama dengan suku ke-25. Kita cek. Maka jadinya seperti ini. P15 ditambah P20 apakah sama dengan P25? Jadi ini saya kasih tanda tanya karena sama dengan ini nilainya masih perlu dibuktikan terlebih dahulu. Jadi untuk yang suku ke-15 maka 15 pangkat 2 menjadi 225, suku ke-20 maka 20 pangkat 2 menjadi 400, suku ke-25 menjadi 25 pangkat 2 nilainya adalah 625. Ternyata benar 225 ditambah 400 sama dengan 625. Benar ya? Tapi kita cek. Apakah benar kalau 15 tambah 20 itu jadinya 25 seperti ini? Kita cek dulu. Dengan angka yang berbeda. Misalkan P6 sama P4 apakah nilainya nanti benar-benar sama dengan P10? Nah, ternyata P6 itu 6 pangkat 2 menjadi 36. Maaf. Terus kemudian P4 menjadi P4 pangkat 2. 4 pangkat 2 nilainya 16. Sedangkan P10 10 pangkat 2 yaitu 100. 36 ditambah 16 itu 52. Padahal ini tadi yang sebelah kanan nilainya 100. Oh, ternyata tanda sama dengan ini tidak cocok. Yang benar adalah 52 itu tidak sama dengan 100. Artinya kebenaran yang ada di soal yang B ini adalah kebenaran yang kebetulan. Jadi tidak bisa dititeni, tidak bisa dijadikan acuan bahwa ini kalau dijumlahkan sama ini hasilnya 25. Itu salah. Ini sudah terbukti menggagalkan kesimpulan ini tadi. Oke. Lanjut untuk pertanyaan yang C. Ini keliru pertanyaan yang C. Pn sama dengan 729, maka suku keberapakah Pn itu? Jadi Pn 729, Pn itu kan berarti N nya harus dipangkatkan 2 gini tadi sesuai rumusnya ya. N pangkat 2 sama dengan 729, berarti 729 itu podo karo 27 pangkat 2 gitu kan ya. Maka N nya itu sama dengan 27. Itu. Oke. Untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih, tapi sebelumnya ini ada tugas. Tugasnya adalah membuat resume, ini dikerjakan. Kemudian untuk soalnya adalah yang kalian kerjakan cukup satu nomor saja, halaman 5 nomor 3 ABC.
itu nanti dikirim ke saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.